Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya? Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet. Loh, kok bisa Mbah? Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum. Oh, bener juga ya Mbah ya. Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, Pareng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di acara Mosaik Budaya. Mosaik Budaya kali ini kita akan berbincang tentang sistem demokrasi dari masyarakat Bugis. Dan saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita lewat Zoom ada Bapak Dr. M. Dailan Tahir M. Hum. Beliau adalah dosen Departemen Sastra Daerah FIB Unhas. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dilan. Iya, Pak Dilan gimana kabar tak, sehat? Halo? Ya, Pak Dilan. Ya, baik. Pak Dilan, kita berbicara tentang sistem demokrasi tradisional Bugis ini. Mungkin ada sedikit pengantar dulu nih Pak Dilan. Acara Mosaik Budaya kita kali ini terkait dengan topik kita bahas ini mengenai sistem demokrasi. Silakan. Ya, silakan Pak Dilan. Pak Dilan? Halo? Halo, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Pak Dailan. Halo. Ya, Pak Dailan, bagaimana, sudah bisa dengar suara kami? Silakan Pak Dailan.
Ya, iya. Baik. Sambil itu Pak, saya hubungi lewat WA ya Pak ya. Jangan kimatikan juga Sumta. Sebentar saya hubungi lewat WA. Ya halo, sudah bagus ini Pak. Silakan. Ya, kita coba dulu menghubungi kembali Pak Dailan. Assalamualaikum Pak Dailan. Ya, alhamdulillah sudah tersambung ini Pak. Ya, silakan langsung saja Pak Dailan. Sedikit materinya terkait dengan sistem demokrasi tradisional masyarakat Bugis zaman dulu. Seperti apa? Mosaik Budaya RRI Pro 4 Makassar lengkap sistem demokrasi tradisional Bugis. Ya, tentu ini bukan sebuah titik baru ya. Saya pikir banyak pembicara lain dari berbagai lembaga, instansi atau LSM yang pernah membicarakan masalah ini. Tapi ini tentu menjadi sebuah arena bagi kita untuk menyebarluaskan informasi tentang bagaimana postur atau bagaimana postur demokrasi tradisional Bugis. Jadi tentu kalau kita berbicara demokrasi, kata demokrasi tentu kita temukan dalam lontara ya, itu kata demokrasi. Tetapi ada banyak bentuk ekuivalensi ya dari kata demokrasi yang kita temukan dalam berbagai sumber termasuk lontara ya, seperti kata ada asiturusen, ada juga istilah masolompau mengelepasan. So ini ada merepresentasikan bentuk kata demokrasi. Tetapi sebelum berlanjut ke situ tentu kita perlu tahu dulu ya sejarah awal atau cikal bakal demokrasi kita di Sulawesi Selatan, tentu lebih spesifik kepada masyarakat Bugis ya. Kita melihat misalnya awal mulanya itu misalnya pada zaman Nagaligo ya, pada saat itu boleh dikata Botilangi, Alekawa dan Burit itu masih dihuni oleh para dewa ya. Jadi para dewa yang mengatur
semuanya itu. Tetapi pada pada saat tertentu, setelah dewa ini kembali ke asalnya, kembali ke dunianya masing-masing. Misalnya kalau ada botilangi, kayangan, itu ada buring liu itu dunia bawah. Setelah kembali ke sana, maka terjadilah kekosongan di dunia tengah, ya. Katakanlah Alekawa yang kita huni sekarang ini. Dengan adanya kekosongan ini, maka tidak ada lagi aturan yang bisa disepakati, dijalankan. Maka terjadilah kekacauan. Inilah masanya dulu kita sering mendengar atau baca di Lontara ada istilah Siantri Bale. Manusia saling memangsa, siapa yang kuat itulah yang berkuasa. Tetapi pada akhirnya pada masa itu datanglah seorang pemimpin yang bijaksana, yang saya pikir pendengar mungkin biasa mendengar di berbagai sumber bahwa ada tersebutlah sebuah nama, yaitu Simpurusian. Yang pada waktu itu itulah yang mengatur bagaimana menjaga keseimbangan, ya, keseimbangan dalam pelaksanaan hidup dan berkehidupan di bumi, ya, dunia tengah ini yang kita huni seperti sekarang. Lalu kemudian berkembang terus, lalu masuk pada zaman Tomanurung. Nah, Tomanurung inilah yang menjadi cikal bakal penerus generasi kehidupan di bumi. Lalu dari Tomanurung inilah lahir berbagai tokoh, ya, atau pemimpin yang sampai hari ini termasuk seperti di Bugis, seperti di Bone masih merupakan turunan, ya, turunan dari Tomanurung yang memerintah, ya. Meskipun di situ disebutkan bahwa dengan zaman Tomanurung pada saat, ya, pada zaman Tomanurung ini, tentu Tomanurung pertama, ya, seperti kalau di Bone kita sebut itulah yang pertama meletakkan dasar-dasar pemerintahan. Tapi tentu pada saat itu belum terrefleksi secara penuh bagaimana demokrasi itu berlangsung. Tapi cikal bakalnya sudah ada, kontrak sosial, perjanjian antara Tomanurung dengan masyarakat tentang bagaimana selayaknya, seharusnya, dan sisi-sisi kepentingannya pemerintahan yang akan dilaksanakan oleh itu. Dan itu disepakati bersama, ya, disepakati bersama. Jadi kalau kita melihat demokrasi sesungguhnya ini, kalau di Tanah Bugis, ya, saya pikir Sulawesi Selatan pada umumnya, itu sudah lahir jauh sebelum adanya teori demokrasi yang berkembang di Eropa pada abad ke-18, ya. Kita sudah mungkin kurang lebih 300 tahun sebelumnya itu kita sudah ada cikal bakal demokrasi dan sudah berlangsung dan diadopsi dalam hukum adat, ya. Misalnya kalau kita melihat Luwu, ya, Luwu itu sudah mengenal istilah Pakatan Ningade, lalu ada Asera. Nah, inilah yang menjalankan pemerintahan. Tentu masyarakat yang mengisi wanua-wanua, ya, di permukaan bumi ini tentu tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang telah disepakati. Lalu disitulah lahir demokrasi. Sekali lagi saya tegaskan, kalau kita mencari kata demokrasi dalam Lontara, tentu kita tidak menemukan kata itu. Tapi banyak kata yang berekuivalen, ya. Misalnya amarane kangen, kita temukan dalam Lontara. Bahkan wajo, kalau kita melihat wajo, ya, dalam salah satu Lontara Sukuna Wajo, ada di situ kalimat begini, rila le tampu mubi marade kami menito wajo, ya,
itu bertegas oleh Matulada pada tahun 1980. Jadi sudah ada cikal bakal, memang sudah ada memang cikal bakal demokrasi ya. Sebelum demokrasi modern yang kita pelajari dari Eropa. Jadi saya kira itu dulu pengantar untuk sementara Pak Ruslan. Nanti kita lanjutkan Ya, kembali. baik. Pak Delan, menarik ini tadi karena sempat juga bahwa secara definisi demokrasi di Lontra itu tidak ada ya. Tapi pada sebenarnya hakikatnya demokrasi itu banyak ya tercantum di dalam kitab-kitab Lontra itu sendiri. Nah, kalau melihat dulunya itu kan ada lembaga adat ya dalam pengambilan keputusan di masa lalu. Itu bagaimana peran dan fungsinya itu, Pak Dailan? Iya, lembaga adat tentu sangat berperan ya pada lembaga adat pada saat itu, karena seperti saya sebutkan tadi, Iya. kalau di dulu ada Asera, Hmm. di Wajo ada Petapulo dan Bone, ada Pitu, dan kalau kita lihat Goa ada Batik Salapan ya. Dan itu semua bentuk-bentuk persekutuan sebenarnya. Ya. Bagaimana adat ini, kalau kita bicara soal adat, bicara tentang aturan, saya pikir seperti itu. Tetapi lembaga adat ini memegang teguh, ya, memegang teguh apa yang sudah disepakati, apa yang tertera dalam adat. Meskipun kalau kita bicara hukum adat itu kan lebih banyak yang lisan. Tapi yang menarik pada saat itu bahwa masyarakat sebenarnya mengabdi kepada adat, bukan kepada pemimpin. Nah, itu yang penting itu Pak Ruslan. Ya. Jadi masyarakat ini mengabdi kepada adat atau lembaga adat, tapi tidak kepada pemimpin atau penguasanya. Nah, jadi lembaga adat sangat berperan menentukan maju tidaknya sebuah wilayah, sebuah benua, sebuah wilayah kekuasaan kalau kita sebut sekarang begitu. Raja ya, jadi dia bukan bentuk monarki absolut ya, bukan monarki, tapi di belakang ada monarki parlementer, bahkan terakhir itu lembaga adat, misalnya di di Luwu itu kalau saya tidak salah ada seorang raja Wetendiraka, lembaga adat melihat bahwa raja atau keluarga raja atau pegawai-pegawai kerja Pakatan Ningade yang lain melakukan pelanggaran. Jadi menurut pandangan saya, lembaga adat ini seperti kurang lebih saya pikir sekarang seperti DPR sekarang Pak Ruslan ya. Tapi ya tentu karena zaman juga berbeda ya. Sekarang juga modern, dulu tentu masih tradisional, tapi satu yang perlu kita ingat betul, beri penekanan bahwa masyarakat tradisional itu pengetahuannya secara komunal tentang adat, tentang lembaga adat itu sudah menyatu dengan dirinya, terintegrasi dengan dirinya, ya, tidak perlu ditegur banyak. Dan memang kalau saya melihat termasuk di cerita rakyat di mana ya, memang pemimpin itu ya Pakatan Ningade itu lebih banyak memberi keteladanan sebenarnya. Kalau ada tidak memberi keteladanan, lembaga adat yang bertindak. Dan yang menarik di dalam lembaga adat itu ya seperti fakta-fakta yang terjadi di dalam berbagai naskah kita lihat dan cerita rakyat, legenda dan orang-orang terdekat dari raja sendiri yang biasa mengeksekusi ya para pelanggar adat termasuk raja dan keluarga raja ya. Saya pikir begitu Pak Ruslan. Iya. Kalau dalam hal ini Pak, daerah-daerah yang ada di Wajo, di daerah Bugis misalnya, Bugis, Bone, Sopen dan Wajo, apakah ada perbedaan signifikan itu dalam sistem demokrasinya nih Pak Dailan? Sebenarnya prinsip dasarnya demokrasi sama, karena pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat kan begitu. Tetapi setiap daerah di wilayah Bugis ini tentu ada perbedaan-perbedaan kecil ya, mungkin juga
Misalnya kita lihat kalau di Bone kita melihat ada istilah ada pitu. Iya. Karena pitu kaweran pitu waduh yang bergabung lalu membentuklah satu persekutuan yang disebut Tanah Bone begitu. Jadi itulah ada pitu yang mengatur bersinergi dengan raja. Kalau Sopeng ada istilah watang pitu dan penekanannya pada ade dan bicara. Ya. Lalu kalau kita melihat Wajo ada Rumpa Tapulo yang mewakili 3 persekutuan, misalnya Talotenreng, Tua dan Betempola. Ini kita melihat seperti itu ada perbedaan-perbedaan baik dari sisi jumlah, postur yang ada dalam lembaga-lembaga adat ini tentu sesuai dengan kebutuhan. Ya. Sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing ya. Seperti Wajo tadi saya sebutkan bahwa dalam Lontera disebut Rilale Tampu Memang itu Wajo Merdeka. Iya. Jadi belum akhir dia sudah merdeka. Jadi tentu itu dibarengi dengan aturan-aturan adat bagaimana bisa membentengi hak dan kewajiban orang Wajo ya. Dan diimplementasikan ke dalam Lontera bahwa Merdeka Tuajoe ada na Papuang. Iya. Ini pada setiap daerah ini berbeda-beda ini cara menyampaikannya ini ya. Saya kira Sopeng karena bentuk kedatuan tentu juga bagaimana Watang Pitu ini yang fokus bagaimana Watang Pitu ini berfokus pada bagaimana mengaplikasikan ada itu tentu aturan bicara itu adalah pengadilan. Jadi sebenarnya ini yang penting ini. Kalau kita melihat ini sebenarnya inti utamanya ada penegakan hukum yang benar ya. Yeah. Ada itu juga begitu di Bone ya. Tersebutlah seorang raja misalnya Laica, ada yang menyebut Laica, Raja Bone ke-8 ya kalau tidak salah ini yang melakukan dianggap oleh masyarakat melakukan pelanggaran, banyak pelanggaran lalu diadukan kepada raja, dibicarakan dia itu lalu ternyata keputusannya Laica ini adalah seorang raja yang harus diberhentikan. Dan bagaimana cara menghentikannya adalah dengan memanggil keluarga dekatnya sendiri. Ada yang menyebut neneknya, ada yang keluarga dekatnya, lalu diberi peringatan tidak mengindahkan, Tanah Bone dibakar sampai di bumi hanguskan, lalu keluarga dekatnya neneknya lagi mengeksekusi sendiri cucunya. Sampai digelari lah dia Matinroy Ria Denena gitu. Iya. Ya. Kemudian pelaksanaannya prinsip dasarnya sama, tapi cara pelaksanaannya model-model postur struktur dalam itu ya parlemen lah katakanlah begitu itu berbeda-beda ya. Ya, saya kira begitu Pak Ruslan. Oke. Kalau dulu kan memang demokrasi itu kan artinya ada musyawarah juga dengan raja-rajanya, antara rakyat dengan raja tentu ada musyawarahnya. Kemudian di era sekarang ini kan ketika ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentu ada juga kritikan dari mahasiswa misalnya atau masyarakat lah ya. Nah kalau orang-orang dulu itu cara penyampaian aspirasinya itu seperti apa Pak kalau dalam sistem demokrasi tradisional? Iya, kalau kita belajar dari misalnya data tertulis manuskrip, sebenarnya dasarnya itu pengambilan keputusan sebenarnya adalah mufakat sama turuse ya. Tetapi apakah ini berlangsung secara normal, secara baik tertentu? Tidak. Ada juga hal-hal tertentu yang one man
one vote kan begitu. Iya. Itu jalan terakhir. Jalan terakhir ya. Di dalam kalau kita misalnya juga dalam Lontar Awajo itu disebut bahwa ada kata-kata begini. Reko diduai rebai se dia oncop bisa reko ditelui kan begitu. Ya. Jadi ini sebenarnya mengindikasikan bahwa suara terbanyak itu tetap menjadi pedoman. Reko diduai rebai se dia. Jadi 2 lawan 1 kan begitu Pak Ruslan. Iya. Kalau 3 berarti itu kan lebih bagus kalau bermusyawarah. Yeah. 3-3-nya menyepakati. Jadi tetap ada peluang untuk itu, ada voting seperti demokrasi kita sekarang yang berjalan di negara kita sekarang ini. Tapi prinsip dasarnya tetap diutamakan bagaimana bermufakat. Karena demokrasi yang sejati sebenarnya adalah permufakatan, ya, kebersamaan, asamaturuse. Sebenarnya itulah demokrasi yang sebenarnya yang sesungguhnya. Tetapi dalam perkembangannya tentu ada hal-hal yang tidak mungkin dicapai dengan satu suara, maka diadakanlah itu voting. Kalau dulu di masyarakat Bugis, saya masih ingat waktu masih SD, istilahnya itu kalau pemilu macodo namanya. Iya, jodoh. Iya. Sama juga voting sebenarnya, termasuk di lembaga adat. Kalau memang tidak bisa bersepakat, dilakukanlah itu Sistem voting. Istilah sekarang. Yeah. Tetapi inilah bahasanya reko diduai. Kalau reko diduai rebai se dia. Jadi kalau 2 lawan 1 berarti yang 1 harus mengikut ke yang 2, begitu Pak Ruslan. Iya. Iya. Ya tetap ada voting dan tentu semua harus menerima, ya. Yeah. Panjang ceritanya ini kalau kita mau melihat Lontara Suku Nawajo, ya, bagaimana pengambilan keputusan antara Batara Wajo dengan Puan Rima Galato, ya, Lata Dampar, alot sekali, tapi akhirnya dia bersepakat dan Batara Wajo melatung kan begitu. Tetap ada potensi-potensi seperti itu sejak dulu, saya pikir ada seperti itu. Ya. Jadi dua-dua berjalan, tapi setidak-tidaknya musyawarah, ya, dimusyawarahkan dengan baik, lalu lahir satu keputusan yang baik. Jika tidak, tentu masuk ke apa ya yang kita kenal sekarang istilah voting. Iya. Ya, saya pikir seperti itu model mekanisme, ya. Tempo dulu tetap seperti ada 2 cara yang dilakukan, ya, voting dan musyawarah. Yeah. Ya. Pak Dilan, kalau di zaman sekarang ini adakah praktek-praktek sistem demokrasi tradisional yang tentunya masih relevan untuk diterapkan oleh masyarakat modern saat ini, Pak Dilan? Iya, sebenarnya kan demokrasi tradisional itu sangat mengutamakan etika, ya, sangat beretika, ya, ada Astinajang, ya. Ya. Yeah. Kita sekarang, ya, kadang ada aspek lahirnya, ya, Yeah. aspek lahirnya, kelihatan begini kelihatan, tapi aspek internalnya kadang-kadang tidak mengikut. Aspek batinnya, struktur batinnya yang tidak ikut. Jadi kadang-kadang masyarakat salah menerjemahkan. Jadi ini menarik sekali, ya, kalau kita baca guyonan Gus Dur, ya, maaf Pak Ruslan, kan saya singgung sedikit. Iya, silakan. Ada dalam buku, memang ini khusus satu buku tentang guyonan lelucon Gus Dur, bahwa mengapa negara kita ini agak lambat perkembangannya kalau tidak disebut jalan di tempat. Lalu dijawab Gus Dur bahwa ya memang kita berbeda dengan bangsa lain.
ada bangsa lain sedikit ngomong, banyak kerja, katakanlah Jepang begitu. Ya. Ada bangsa lain banyak sedikit kerja, banyak ngomong, misalnya apa sana India, apa segala macam. Tapi pertanyaan ada yang lalu Indonesia masuk kategori mana, Pak Presiden, Pak Gus Dur? Oh, kita tidak masuk di kategori, salah satu kategori di situ. Karena kita di Indonesia ini kadang-kadang lain dibicarakan, lain Lagi dikerjakan. dikatakan. Iya. Ini guyonan Gus Dur ini Pak Ruslan ini. Iya, betul. Inilah sebenarnya kalau kita melihat demokrasi lalu kan itu ada nagau. Kan begitu Pak Iya, Ruslan. taruh gau. Ada nagau, apa yang ada di pikirannya itu yang dia katakan dan itu yang dia kerjakan. Karena dia terinspirasi oleh satu sudut pandang Siri dan Pace, kan begitu. Ini kan sekarang kita ini, ya kemarin saya berdiskusi dengan mahasiswa, dia bilang kan Pak begini, kadang-kadang lain di atas panggung, lain di belakang panggung sebelah. Nah, ya itulah masalah besar. Masalah besar yang kita hadapi. Lalu bagaimana? Tentu siapapun dia, kalau dia orang Indonesia, dia harus kembali ke kemanusiaannya yang sesungguhnya. Kembali ke tata nilai yang lama seperti yang saya sebutkan tadi. Ada nagau itu ya betul-betul ada pada diri setiap orang. Jadi tidak membumbu-bumbu hal-hal yang misalnya memang tidak masuk akal, tidak mungkin dilakukan. Tapi yang dikatakan itu pula lah yang dikerjakan. Ini baru satu ini. Iya. Ya. Baru satu ini ada nagau, lempu dan sebenarnya sungguhnya ya. Jadi dia lambusu kalau bahasa Makassar. Iya. Tidak neko-neko. Dalam lontar itu hukumannya sangat berat ya. Kalau ada orang selalu mengatakan yang berbeda lah yang dikatakan lah yang dikerjakan, ini kan membahayakan negara gitu. Lalu dia harus tentu diberi hukuman, dan hukuman pada waktu itu ya kalau hukuman berat ditenggelamkan di Riladu misalnya, macam-macam pelanggaran asusila dia diladu, ditenggelamkan ke laut macam-macam. Tapi sekarang kan ya orang kalau itu mau diterapkan kan terlalu banyak orang yang dibunuh. Iya. Ya, itu masalah kita sebenarnya. Iya, apalagi Terlalu banyak orang yang dihukum. apalagi di era saat sekarang ini. Ini kan ya yang penting sekarang Pak Ruslan, memang persoalan kita ini transmisi yang terjadi sekarang kan hampir-hampir terputus dari apa yang kita sebut etika tradisional, hampir terputus. Apalagi kalau kita mengharapkan dunia pendidikan kan, kalau kita melihat sedikit sekali yang berbicara tentang itu. Kita lihat saja di Sulawesi Selatan ini kebijakan pendidikan tentang muatan lokal, kan sebenarnya situlah tempatnya bagaimana kita mentransmisikan ini terutama kepada anak-anak, jangan kepada orang tua, kepada mungkin playgroup, TK, SD, SMP, di situ tempatnya. Jadi itu akan terbangun nanti suatu pemahaman bahwa kita harus tolong menolong apa istilahnya, membangun trust, kepercayaan, amanah, riparannuangi, kan begitu. Kan ini sekarang yang kadang-kadang membuat kacau kehidupan kita, begitu Pak. Jadi sangat banyak sebenarnya apa yang relevan diterapkan, hanya persoalannya transmisinya terputus dan mungkin juga pengaruh teknologi. Tetapi kalau saya tentu saya tidak menyalahkan teknologi. Yang salah menurut saya ya kita inilah yang memang mungkin kurang peduli dan sebagian menganggap yang masa lalu itu sesuatu yang tidak perlu diungkit-ungkit, dikembangkan sampai sekarang. Nah, ini juga tantangan bagi kita ini.
Padahal tidak semua masa lalu itu tidak bagus, ya. Belum tentu yang modern itu bagus dan cocok untuk kita ini orang Indonesia. Ya, agak meluas sedikit ini Pak Ruslan ini, tetapi penting saya sampaikan pada saat ini karena ini seolah-olah sudah menjadi wabah bagi kita ini, ya. Ya kalau dipersentasekan ini, mungkin kalau di generasi milenial ditanya, dia lebih memilih kita begini saja sekarang. Tapi ketika ya manusia masyarakat ini, kita di bangsa Indonesia tidak lagi berpegang teguh pada moral dan etika, ini kan kekuatan besar ini. Saya lihat juga di beberapa negara maju ya, termasuk Asia Tenggara lah kita. Ya kalau kalau kejujuran saja, satu saja. Saya baru pulang dari Thailand berdiskusi tentang apa ini bagaimana. Ini saya juga bawakan materi kearifan lokal di sana. Berdiskusi bahwa sebenarnya hampir semua bangsa tidak ada yang menyenangi orang-orang yang bermuka dua, lain di mulut, lain di hati. Itu artinya kehilangan trust, kehilangan kepercayaan, dia tidak amanah, tidak bisa diperenungi dan segala macam. Lalu orang-orang seperti ini ya sudah tentu tidak bisa diberi kepercayaan besar untuk membangun negara ini, apalagi berdemokrasi. Ya, demokrasi seperti kita di Indonesia ya, demokrasi Pancasilanya bagus-bagus saja, sehat saja ya. Tapi orang-orang yang melaksanakan, karena apa? Dia tidak berpegang teguh pada sisi kejati dirinya sebenarnya, begitu Pak Ruslan. Ya. Baik. Kalau kita di Bugis, kita menyebut Bugis Makassar, Toraja, ya Mandar, Sulawesi Selatan, ada yang banyak sekali, dan masing-masing memiliki entitas budaya yang cukup unik dan cukup dapat digunakan dielaborasi untuk mengisi kekosongan-kekosongan kecil yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya pikir begitu Pak Ruslan. Ya, baik. Pak Dilang, karena waktu sangat terbatas, mungkin ada sedikit ingin disampaikan terkait topik kita pada pagi hari ini. Ada mungkin closing statement dari Bapak terkait dengan sistem demokrasi tradisional Bugis ini, Pak. Ya. Baik. Jadi sebelum masuk ke closing statement, ada 5 hal saya sampaikan sedikit saja ini. Yeah. Jadi tempo dulu dalam demokrasi, Pak Ruslan, mekanisme kontrol itu berjalan baik. Bagaimana caranya? Satu, mengandro riade. Jadi petisi untuk bertemu dengan raja karena misalnya ada kemarau panjang, lalu tentu mengapa ini terjadi? Adakah periwa ada yang melakukan pelanggaran? Itu namanya mengandro riade. Ada maputane menyampaikan keberatan kepada raja. Itu cara-caranya. Mekanisme kontrolnya, kontrol masyarakat ya. Lalu ada malimpuade ya. Malimpuade namanya ini protes yang mendesak Dewan Adat. Jadi dia ke Dewan Adat seperti yang sebutkan tadi untuk memprotes karena ada perbuatan sewenang-wenang raja, mungkin juga keluarga raja atau pejabat kerajaan. Yang agak keras ini itu makbarata namanya. Protes keras masyarakat dilakukan sesuai dengan karena masyarakat tidak diperlakukan lagi sesuai dengan pangadere, yaitu makbarata namanya. Ada keluarga raja, pejabat kerajaan, raja sendiri tidak lagi mau diingatkan, tidak mau dinasihati, tidak. Yang terakhir itu yang paling keras itu malik ke dapur. Ada sila tulisan pindah dapur sebenarnya. Itu makna letterlet yaitu pindah dapur. Hijrah. Malik ke dapur itu meninggalkan tempat, misalnya meninggalkan kampungnya, tanah Bugis, pindah ke tempat lain, negeri lain untuk mencari penghidupan yang itu dalam pandangan Matulana bahwa cara seperti itu bahwa masyarakat sudah memecat rajanya. Itu model bagaimana mekanisme kontrol. Jadi ada sejak dulu Pak Ruslan yang disebut demonstrasi sekarang sejak dulu sudah ada. Tapi dibolehkan, tidak dilarang oleh kerajaan karena itu sudah ada dalam Pegadere.
Jadi kalau secara tradisional banyak raja juga dipecat, lainca dibunuh di tangganya, petapa bocok-bocok diwajo, ya dibunuh oleh neneknya di pematang sawah. Ada Karen Tuni Pasulu, Ya. itu juga dipecat ya karena jadi bukan hanya sekarang bahwa ada pemaksulan, ya biasa saja itu kada demokrasi tradisional juga terjadi. Nah, yang menjadi perhatian kita ini tentu sebagai closing statement, sirik napace mari kita tegakkan dengan baik. Jangan kita tercemar dengan, ya maaf kalau saya menyebut tercemar Pak Ruslan ya, Yeah. dengan pengaruh-pengaruh teknologi yang bicara liberal masuk ke kita, lalu kita tidak lagi berpegang teguh pada siri dan pace. Yang sesungguhnya itulah harga diri manusia, dan itulah manusia yang sesungguhnya yang memiliki siri dan Pace. pace. Ya. Tentu banyak hal ya, karena waktu kita ini kita siap saja. Closing statement saya bahwa mari kita belajar menghargai adat, tradisi, dan di situ ada jati diri kita. Dan jangan hentikan transmisi siri dan pace dimanapun kita berada. Kalau toh tidak di sektor pendidikan formal, mari kita lah ini manusia-manusia Sulawesi Selatan tetap mentransmisikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begini tentu kita akan memasuki tahapan hidup yang baru, yang lebih aman, lebih amanah, dan lebih berkesetaraan. Ya, saya pikir seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Adelan atas waktunya dan kebersamaannya di acara Mosaik Budaya kali ini mengaitkan terkait dengan sistem demokrasi tradisional Bugis. Terima kasih Pak Adelan atas waktunya sudah hadir di Pro 4 meskipun ada sedikit tadi gangguan teknis tapi alhamdulillah berjalan mulus di akhirnya ini Pak Adelan ya. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Niga